Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 135 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih setia yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingingi rumah sesamamu, jangan mengingingi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang
selalu mempengaruhi kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. kegiatan yang sudah dilakukan maupun akan dilakukan dalam minggu ini. Yang pertama, AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat tesis AKBP Distrik 8 DKI Jakarta tertanggal 3 September 2025 dan surat dari Forum Konferensi Perempuan
Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15, dimulai dari ayat 11 berakhir hingga 32. Baik, saya membaca untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Papa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas sering disebut Injil sosial, Injil para orang terjinakkan, Injil untuk orang-orang kecil, Injil untuk orang miskin dan orang-orang berdosa. Secara umum, pasal 15 ini tentang perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Perumpamaan kedua adalah tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan ketiga, khotbah kita hari ini tentang anak yang hilang. Semua itu adalah pengajaran Tuhan Yesus Kristus, teguran Tuhan Yesus Kristus akan kebiasaan orang Yahudi yang menyebut bahwa orang-orang non-Yahudi, orang-orang miskin, orang-orang terlantar tidak layak menerima keselamatan. Orang-orang muda yang belum bekerja, anak-anak muda yang belum menikah tidak layak menerima keselamatan. Oh tidak, Yesus datang dengan laporan terkhusus Injil Lukas ini bahwa Yesus datang dari singgasananya yang agung, turun ke bawah, lahir di kandang domba. Hai anak-anak, perempuan-perempuan dulu dari desa sana, milikilah Tuhan hadir di hatimu, Tuhan Immanuel di kandang domba, dan itu hanya sebatas kesolideran, keperkasaan, cinta kasih Allah yang Maha Besar hadir di tempat yang tidak layak untuk melayakkan orang-orang yang sudah dihina, dimaki, yang tidak layak bagi dunia. Saudara-saudara kasih Tuhan, khotbah ini adalah khotbah yang sudah biasa kita dengar. Dan barangkali ibu bapak yang terkasih lebih pintar menerangkan secara knowledge, secara ilmu pengetahuan, secara ChatGPT. Barangkali ibu bapak membuka ChatGPT sekarang ini. AI, Artificial Intelligence. Si ibu, si Meta. Tetapi bukan itu yang mau kita lihat di sini. Ayo kita terangkan dulu tentang Lukas 15 ayat 11 hingga 32. ChatGPT, terangkan dulu bagi saya. Bukan itu saudara, tetapi hari ini kita diajak, dituntut Tuhan bahwa sebesar apapun dosamu, perlakuanmu, kejahatanmu, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Mau menerima upah kembali, mau menerima cepat, kembalilah kepada Bapa di rumah. Itu gambaran Bapa di rumah adalah kepada kebaktian kita. Saya bangga gereja ini penuh. Saya yakin ini tidak semua jemaat atau DPT Tojo. Ini jemaat Manda, ini jemaat berjalan. Terima kasih untuk anak muda. Engkau tidak mau pergi ke sana kemari, konsistenlah dengan imanmu. Ingat sekali lagi, firman Tuhan. Kapan dan di mana kita dengar firman Tuhan? 3 tujuannya. Pertama, menumbuhkan imanmu saudaraku, dan yang kedua, mempertahankan imanmu saudaraku, dan yang ketiga, mengarahkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Amin. Kembalilah ke rumah. Kembali
kembali. Di sana engkau boleh hidup dan memiliki harta seturut dengan yang engkau butuhkan, bukan seturut dengan yang engkau inginkan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami puji muliakan Engkau Bapa atas firman yang sudah menyapa kami. Tuhan selalu setia menanti kami kembali. Dan memberi engkau damai sejahtera.